Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga walau dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan hujan pun, dalam keadaan dingin membaluti kulit kita pun, kita sempat dan tetap datang ke masjid guna melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat rintangan dalam kita melakukan ibadah, semakin sabar kita dengan melakukannya, dengan mentaatinya, maka insya Allah akan semakin banyak pula pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita di dalam kehidupan di dunia ini dengan senantiasa melakukan ibadah sampai kematian datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini dikenal dengan hadis Jibril. Kita tidak membaca seluruh hadisnya, tapi ada penggalan dalam hadis tersebut tentang ihsan. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anil ihsan. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika dirimu tidak mampu melihat Allah, jika dirimu tidak melihat Allah, pastikan bahwa Allah senantiasa melihatmu. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat kita, Allah memandang kita, tapi kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maka inilah yang dinamakan ihsan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ihsan ini mempunyai 3 aspek yang fundamental, yang sangat penting di dalamnya. Yang pertama adalah aspek ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yarda minal aqwal wal af'al az-zahirah wal batinah. Segala nama yang mencakup untuk sesuatu meraih cinta dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwal, dari beberapa perkataan, wal af'al,
dari perbuatan-perbuatan az-zahirah, perbuatan itu, perkataan itu yang nampak, wal batinah, maupun yang tidak nampak. Jadi esensi dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan cinta kepada selain Allah pun adalah di bawah daripada cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang dengan 3 perkara tersebut kalau seseorang memilikinya maka dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau halawatul ta'ah, manisnya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari yang 3 itu adalah ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dibandingkan selain keduanya, dibandingkan daripada orang tua, dibandingkan daripada anak-anak kita, dibandingkan manusia seluruhnya. Maka Allah dan Rasulullah adalah menempati cinta kita yang pertama di dalam kehidupan kita ini. Di saat orang sudah memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah kesempurnaan iman seseorang. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba lillah," orang yang mencintai karena Allah, "wa abghadha lillah," dan membenci pun karena Allah, "wa a'ta lillah," memberi sesuatu pun karena Allah, "wa mana'a lillah," dan tidak memberi pun karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sungguh telah sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah yang kita lakukan inilah esensi daripada muhasabah. Inilah esensi daripada ihsan yang senantiasa kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita merasakan bahwa ibadah kita ini bukan ingin dilihat oleh siapa-siapa, tapi kita merasakan bahwa ibadah kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terpelihara daripada penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah riya dengan ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Kita ingin dilihat oleh manusia. Nah, tertanamnya sifat ihsan dalam diri kita melalui ibadah kita, inilah yang mengantarkan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah penciptaan kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah? Tapi alangkah bodohnya kita, alangkah naifnya seorang manusia, ibadah yang dilakukannya bukan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ibadah ini sifatnya umum. Ada ibadah itu yang mahdoh, ada ibadah itu yang ghairu mahdoh. Ibadah yang mahdoh, yang wajib, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Tapi ada ibadah yang ghairu mahdoh, yang kalau tidak kita lakukan tidak masalah. Kita lakukan, kita mendapat pahala. Apapun yang kita lakukan, selama itu niatnya suci karena Allah, selama itu tidak melanggar syariat Allah, selama itu tidak keluar dari ketentuan Allah, maka bisa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluar kita pagi hari, pergi ke sawah, pergi ke ladang, pergi ke kedai kita, melakukan perniagaan, semuanya itu kita niatkan karena Allah, untuk mencari nafkah untuk keluarga kita, untuk menyekolahkan anak kita, maka dia menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makan pun kita baca bismillahirrahmanirrahim, bahwa kita makan ini adalah bagian daripada menguatkan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan sebelum makan itu membaca nama Allah atau bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Aku mulai makan aku ini ya Allah dengan menyebut namamu, kita sertakan Allah di situ. Inilah makna daripada melahirkan sifat ihsan dalam ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, esensi daripada
atau aspek yang fundamental yang harus ada dalam ihsan adalah muamalah. Dalam kehidupan ini kita tidak lepas dari muamalah. Kita tidak lepas daripada bersama dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian. Makanya manusia itu berdasarkan teori adalah zon politikon. Manusia itu adalah makhluk sosial. Kalau makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, dia butuh kepada orang lain. Maka orang yang kita butuhkan pertama kali itu orang yang melahirkan kita, yang memberikan kasih sayang kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Butuh kita kepada orang tua karena orang tua yang melahirkan kita, mendidik kita, membesarkan kita. Ketika kita sudah besar umpamanya, sudah menjalani kehidupan di dunia ini, kita masih butuh kepada orang lain. Kesuksesan seorang anak tergantung kepada orang tua, tergantung kepada dia belajar kepada gurunya dan lain sebagainya. Jadi manusia tidak bisa dilepaskan dari muamalah dalam kehidupan di dunia ini. Dan itu bisa menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Di saat seseorang melakukan perniagaan, berjualan, melakukan transaksi jual beli, kalau dia menyadari bahwa Allah melihat dia, maka tidak mungkin dia akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bekerja di kantor, yang mengurus pelayanan publik, di saat dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pekerjaannya tersebut, melalui muamalahnya tersebut, maka dia tidak mungkin akan melakukan sesuatu yang menyalahi dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, siapapun kita dan dimanapun posisi kita di dunia ini, kita masih butuh kepada orang lain. Pakaian yang kita pakai pun Bapak Ibu, bukan kita sendiri yang membuat. Makanan yang kita makan pun bukan kita yang membuat, atau bahkan bukan kita yang mengadakan bahan mentahnya. Awak ni makan nasi, yo lewat masa ustaz, tapi barisnya balik ke lampau. Butuh kita kepada orang lain, iya. Artinya apa? Muamalah dalam kehidupan ini mesti ada, dan itu bisa menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, aspek yang harus ada di dalam ihsan tersebut adalah aspek akhlak. Menanamkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan ini. Sumber akhlak itu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Makanya ayat di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi bercerita tentang perilaku kita agar menonjol mengarah kepada yang baik. Tidak ada Al-Quran dan hadis Nabi menyuruh kita melakukan ghibah, tidak ada. Melakukan sesuatu menipu orang lain, tidak ada. Menyuruh kita agar kita senantiasa melakukan kemaksiatan, tidak ada. Pasti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menyuruh hawa untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan sesuatu yang baik atau akhlak yang baik itu disebut dengan akhlak mahmudah, yang terpuji. Sedangkan sesuatu yang kita lakukan atau yang tercela itu disebut dengan akhlak mazmumah, dan itu tercela, tidak dibenarkan oleh Allah maupun oleh Rasulullah SAW. Makanya misi Rasulullah SAW ketika diutus oleh Allah adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan memang ketika Rasulullah SAW turun Bapak Ibu, adalah orang itu memang jahiliyah. Tapi jahiliyah bukan dari segi kehidupannya, bukan daripada segi perniagaannya, bukan daripada keilmuannya, tapi jahiliyahnya itu adalah dalam akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang jahiliyah, sesuatu dibuatnya adonan roti, diaduk-aduknya menjadilah sebuah roti, setelah itu dipuji-pujinya, disanjung-sanjungnya roti tersebut. Begitulah bentuk kebodohannya. Sudah tuh ditak barui makan. Itu yang mereka lakukan. Tapi ketika hadirnya Nabi Muhammad SAW merubah perangai kufur kepada Islam, merubah daripada jahiliyah kepada Islamiyah, merubah daripada tatanan peradaban yang salah, yang menyimpang dari ajaran agama Allah, menuju tatanan atau aturan yang sesuai dengan konsep dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam adalah rahmatan lil alamin.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi bangsa Arab, tapi sampai ke negeri kita ini Islam adalah rahmatan lil alamin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dinobatkan oleh peneliti Yahudi nomor 1 rankingnya di dunia. Apanya yang terbaik dari Rasulullah? Ternyata Rasulullah memikirkan keadaan umatnya, memikirkan tentang perangai atau akhlak atau tingkah laku sesuaikah dengan akhlak yang terpuji atau yang tercela, sesuaikah dengan petunjuk Allah atau malah menyimpang dari petunjuk Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan ini 14 abad yang lampau dan hingga saat kini sampai ajaran Rasulullah kepada kita. Jadi Rasulullah adalah orang yang membawa misi yang besar, akhlak. Jadi di saat manusia diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan kepada Allah melalui hablum minallah, berarti lakukan tatanan akhlak yang baik kepada Allah melalui ibadah-ibadah kita. Di saat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa memelihara lisan kita, senantiasa memelihara kaki kita, perut kita dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, berarti di situ tertanam akhlak yang terpuji dan menghindar kita daripada akhlak yang tercela. Maka oleh karena itu akhlak merupakan dasar bagian daripada akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya kepada Allah adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Makanya ketika mukmin dia rajin beribadah kepada Allah, rajin melakukan ketaatan kepada Allah, bahkan hari-harinya pun dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sering melakukan ibadah yang sunnah sekalipun, melakukan solat tengah malam sekalipun, tetapi ketika dia tidak peduli terhadap tetangganya, tidak peduli terhadap orang lain, dan bahkan suka menyakiti orang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, tidak ada kebaikan yang dilakukannya, fa ma'wahan nar, tempat orang seperti itu di neraka. Maka penting bagi kita menjaga hablum minallah, akhlak kepada Allah, dan hablum minan nas, menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Orang yang terbaik adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi kalau kita senantiasa menyakiti orang lain, kita senantiasa menzalimi orang lain, berarti tidak memberikan manfaat kepada orang lain, maka bisa dikembalikan atau dibalikkan daripada harusnya manusia mendapat memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain sebagai bentuk daripada kesempurnaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah dia menjatuhkan dirinya. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia pada tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, yang dengan keimanannya tersebut dia melakukan amalan soleh, falahum ajru ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putus. Artinya apa? Kesempurnaan manusia terletak pada imannya. Iman akan memancarkan akhlak yang mulia dalam kehidupan seseorang. Di saat akhlaknya tidak baik, maka hendaklah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang dilakukannya. Inilah pentingnya berlaku ihsan, menanamkan nilai ihsan dalam kehidupan kita, karena kita hendak lepas dari aspek ibadah yang merupakan kewajiban kita dalam kehidupan ini. Kita hendak lepas daripada aspek muamalah, karena kita memang bermuamalah dalam kehidupan ini.
kita tidak lepas dari aspek akhlak, karena pancaran daripada ihsan tersebut, keimanan kita tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala melahirkan akhlak yang mulia dalam kehidupan di dunia ini. Maka oleh karena itu, apa yang mesti kita lakukan dalam ihsan, menanamkan nilai ihsan kepada Allah, yang mesti dan wajib kita lakukan adalah tanamkan nilai-nilai muraqabah. Tanamkan nilai bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dilihat oleh Allah. Bahkan bukan hanya kita yang nampak ini, sesuatu yang tersembunyi pun di dalam gelap malam gulita, di dalam batu sekalipun, Allah mengetahui hal demikian. Konon toh kita ini Allah melihat. Maka oleh karena itu, orang yang di saat dia menanamkan nilai muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang di luar daripada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita menanamkan nilai-nilai muraqabah dalam kehidupan ini? Di antaranya yang pertama tadi kita sudah menjelaskan tentang senantiasa kita membaca bismillahirrahmanirrahim, membiasakan aktivitas kita melalui hari-hari kita dan pekerjaan kita dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu kandungannya terletak pada batu. Ba yang mempunyai titik satu tersebut. Apa maknanya ba tersebut? Bikana makana wa biyakunu mayakunu. Ini bisa kita lihat dalam kitab Majalis Susaniah. Dengan aku ada sesuatu, dan dengan aku wabiyakunu ma ada makana yakunu, dan dengan sesuatu telah ada sesuatu dengan aku, kata Allah, dan dengan aku akan ada sesuatu. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semuanya, termasuk kita ini adalah dengan sebab Allah yang telah menciptakan kita. Tapi apakah kita tidak melakukan ibadah kepada Allah? Tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa dan lain sebagainya, mengurangi derajat Allah sebagai Tuhan, sebagai pencipta? Tentu tidak roh. Nak beribadah atau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi derajat Allah sebagai Tuhan. Sebaliknya, sehebat apapun ibadah kita kepada Allah, sehari-hari kita hanya beribadah saja kepada Allah, solat berjamaah terus, zikir tak pernah tinggal sekalipun, tak pernah lalai, apakah akan mengurangi kekuasaan Allah atau akan mengangkat derajat Allah sebagai Tuhan? Tentu tidak. Maka oleh karena itu, senantiasa kita melahirkan sifat muraqabah. Inilah rukun daripada ihsan tersebut. Senantiasa kita bermuraqabah, inilah makna daripada esensi yang harus kita lakukan dari penanaman nilai-nilai ihsan dalam kehidupan kita. Termasuk juga menanamkan nilai muraqabah dalam kehidupan kita adalah kita buang sifat-sifat yang buruk-buruk dalam diri kita. Sum'ah, ingin didengar amalan kita ini baik, amalan kita ini oke, amalan kita ini is the best dan lain sebagainya. Ingin amalan kita dilihat oleh orang lain, tanamkan muraqabah dalam diri kita. Allah melihat kita. Kalau manusia melihat kita, palingan hanya sebatas itu, dia menyanjung kita. Dia sebatas di dunia saja menyanjung kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat terhadap orang-orang yang riya pun Allah akan bertanya kepada orang tersebut, apa yang menyebabkan engkau ingin masuk surga terlebih dahulu? Ambo kan melakukan ibadah kepada engkau ya Allah. Apa ibadah yang kau lakukan? Ambo berinfak, bersedekah. Apakah ibadahmu karena aku? Kata Allah, aku beribadah karenamu ya Allah. Aku melakukan semua itu karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Engkau melakukan ibadah bukan karena aku, tapi ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, ingin dikatakan sebagai orang yang kaya, ingin dikatakan sebagai orang yang mempunyai segala sesuatu. Itu di dunia, sekarang tidak ada lagi. Maka oleh karena itu, ibadah yang kita lakukan, penanaman muraqabah yang kita lakukan, bukan hanya efeknya di dunia yang menyebabkan seseorang menjadi tenang, bahkan besok di akhirat pun perjalanan kita menjadi mulus. Tapi kalau tertanam nilai-nilai yang tidak baik,
Murakabah tidak ada, merasa diawasi oleh Allah tidak ada. Bahkan tertanam nilai-nilai yang tidak baik, ria dan sebagainya. Di dunia yo disanjung-sanjung diorang. Yo disanjung-sanjung diorang. Dan ketika manusia disanjung dan dia merasa senang, bukan dikembalikan kepada Allah, hanya sebatas itu saja. Apakah dia dapat pahala dengan ibadahnya? Tidak. Ternyata ria yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, di saat tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat kita melakukan ibadah, maka tertanam dalam diri kita bahwa ibadah kita ini Allah yang melihat dan kita beribadah hanya kepada Allah. Nah, di saat kita sudah melakukan, merasa diawasi oleh Allah, tentu awak melakukannya dengan hati-hati. Bau dua pun untuk sholat Bapak Ibu harus hati-hati. Kebanyakan awak mencari orang bau dua Bapak Ibu asal-asalan saja. Jadi hari Jumat pokoknya Bapak melakukan ibadah Jumat, rami orang berdua di tempat, di kamar mandi tempat berdua, itu ada yang asal basah sajanya. Nah, bagaimana kita akan melahirkan sifat muraqabah? Sementara jalan untuk melakukan muraqabah tersebut, penanaman ibadah agar ibadah kita sempurna dipandang oleh Allah, hendak kita lakukan dengan sebaik mungkin. Bahkan pakaian yang kita lakukan untuk sholat pun asal-asalan saja. Pai menemui wali kota, pai menemui presiden, pokoknya pakaian terbaik yang kita lakukan. Tapi toh ketika akan melakukan ibadah sholat, mereknya Michael Jackson di belakang pokoknya. Mereknya macam-macam lah. Bahkan ada dulu gambar-gambar yang macam-macam. Dan bahkan bukan hanya saja yang tidak khusyuk kepada Allah, orang lain pun akan terpengaruh dengan apa yang dipakainya tersebut. Makanya kenakan pakaian yang terbaik ketika akan datang ke masjid, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita akan melahirkan dalam ibadah kita tersebut sifat muraqabah. Yang kedua yang harus ada dan penting dalam ihsan tersebut adalah tanamkan nilai muhasabah. Apa makna muhasabah? Introspeksi diri, evaluasi diri. Ibadah yang telah berlalu yang kita lakukan, kalau toh baik kita lanjutkan terus. Kalau toh ibadah kita atau perbuatan kita masa lalu ada yang jahat, ada yang salah, ada yang tidak baik, dan bahkan semua kita ini tidak lepas dari yang namanya dosa, kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Inilah intinya muhasabah. Hasibu anfusakum qabla antuhasabu, hisablah dirimu sebelum nanti kamu dihisab. Fa innal yaum, hari ini adalah amalun, hari kini ko di dunia ko awak ibu untuk beramal, wala hisabun, alun hari untuk hisab lain. Jadi kalau ditanya kini ko labara pahala yang ibu kumpulkan, ale kata jawab ibu, labara banyaknya hitung-hitungannya ndak tahu dewa dah. Sebab tugas awak di dunia ko adalah amalun, beramal. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, orang yang melakukan amalan soleh, baik laki-laki maupun perempuan, statusnya dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah kepada orang seperti itu? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, Allah akan memberikan balasan pahala dengan yang lebih baik dari apa yang dilakukannya. Jadi orang yang senantiasa bermuhasabah dalam kehidupan di dunia ini, dengan amalan soleh yang dilakukannya, dengan dosa yang dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat hisabnya nanti di akhirat ringan. Tapi kalau tidak lahir nilai muhasabah dalam kehidupan kita di dunia ini, kita tidak ada evaluasi, justru yang ada itu hati semakin keras. Hati semakin keras. Makanya sesaat Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal dunia, apa pesan beliau kepada sahabat-sahabat beliau? Sahabatku, aku telah meninggalkan dua peninggalan kepadamu. Yang satu bisa bicara, yang satu tak bisa bicara.
Apa itu yang bisa bicara wahai Rasulullah? Itulah Al-Quranul Karim. Al-Quran yang kamu baca itu adalah yang bisa bicara. Sebab apa? Sebab melalui Al-Quran tersebut, perbuatanmu, tingkah lakumu, kalau kamu berpegang dengan Al-Quran tersebut, maka mencerminkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupanmu. Apa nasihat Rasul yang kedua? Sesuatu yang diam saja dia, itulah kematian. Makanya Rasul dalam banyak hadis menjelaskan tentang banyak-banyak menikmati. Aksiru zikra hazim min lazzat. Perbanyak-banyaklah mengingat sesuatu yang memutus kelezatan. Tak do makan ledo, tak do minum ledo, tak do melakukan aktivitas ledo. Bahkan ketika sakaratul maut tersebut, bukan hanya orang-orang yang berdosa yang merasakan sakit luar biasa, Rasul pun yang taat kepada Allah masih bisa merasakan sakitnya sakaratul maut. Maka orang yang merasukan, yang bisa bermuhasabah dalam kehidupan ini, insya Allah semakin ringan perjalanannya melalui sakaratul maut, semakin ringan nanti hisabnya di hadapan Allah. Kenapa? Karena melalui muhasabah, introspeksi diri, muhasabah diri, mengingat-ingat dosa yang telah dilakukannya, sehingga lahir dalam dirinya sifat taubat kepada Allah. Itulah yang membuat hisabnya nanti di akhirat menjadi ringan. Itulah Bapak Ibu pengajian kita pada sebuah kiniko. Mudah-mudahan kita dengan amalan dan ibadah yang kita lakukan kepada Allah senantiasa terpatri, tertanam di dalam diri kita nilai-nilai ihsan. Apa itu ihsan? Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tak melihat Allah, maka yakinilah, pastikanlah Allah senantiasa melihatmu. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.